Selamat datang. Sebentar lagi kita akan menyaksikan video tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian besar. Pertama adalah masa perjuangan pra-kemerdekaan dan masa perjuangan pasca kemerdekaan. Kedua adalah masa perjuangan Orde Baru dan masa reformasi. Selamat menikmati. Sukarelawan Tentara Pembela Tanah Air, disingkat PETA, adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1943. Yang dulunya tergabung dalam PETA, antara lain mantan Presiden Soeharto dan Jenderal Besar Sudirman. Mantan tentara PETA menjadi bagian penting pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sejak Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia atau TRI, hingga TNI. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi yang merupakan pelanggaran dari Persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Agresi Militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Akibat dari agresi militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang akhirnya memaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Serangan umum 1 Maret 1949. Usulan serangan umum 1 Maret 1949 diprakarsai oleh Sultan Hamengkubuwono IX kepada Jenderal Besar Sudirman di bawah pimpinan Letkol Soeharto, yang pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 Weherkreis III, yang menjadi eksekutor penyerangan tersebut. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati perjanjian Rome-Royen. Dilanjutkan dengan konferensi meja bundar. Adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 yang menghasilkan kesepakatan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Demikian sekilas cuplikan dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan masa-masa perjuangan pada era selanjutnya. Selamat menikmati. G30 SPKI. Pada 30 September 1965, 6 jenderal senior dan beberapa
Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir, dan harga minyak, gas, dan fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdaus, NPM 205060130. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu Kartika dengan NPM 205060146. Nama saya Widiana Aragilika dengan NPM 205060137. Kami bahas yang pertama ada sejarah perjuangan bangsa Indonesia pra-kemerdekaan, pembentukan dan perkembangan awal Republik Indonesia, peristiwa-peristiwa heroik pasca kemerdekaan, sejarah pada masa Orde Lama, sejarah pada masa Orde Baru, dan sejarah pada masa era reformasi. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pra-kemerdekaan. Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, Indonesia dibagi dalam dua wilayah kekuasaan berikut. Yang pertama, wilayah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makassar, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Yang kedua, wilayah Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta, meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Malaya. Pusat komando untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Vietnam. Serangan tentara sekutu sudah dimulai diarahkan ke Indonesia setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku. Pada tanggal 20 Oktober 1944, Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Armada dari Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan Filipina. Penyerbuan ini adalah penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25 Oktober 1944, Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Pulau Leyte. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo.
Sebagai ketuanya ditunjuk Dr. Rajiman Widyodiningrat, seorang nasionalis tua dengan 2 orang wakil ketua, yang seorang dari Indonesia dan yang lain dari Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan upacara pelantikan anggota Dokuritsu Jumbiko Sakai, sedangkan persidangan pertama berlangsung pada 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pembentukan dan perkembangan awal Republik Indonesia. Sejak pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih kurang 1.000 orang yang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang 5 menit, Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan dan akan segera dimulai proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama Muhammad Hatta. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Dalam sidang itu, mereka menghasilkan beberapa keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah disiapkan oleh Dokuritsu Jumbiko Sakai, yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, dalam masa peralihan presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan Wakil Presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI. KNPI akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Sejak hari itu sampai awal September, Presiden dan Wakil Presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dipimpin oleh Presiden sendiri yang mempunyai 12 departemen serta menentukan wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh gubernur. Provinsi-provinsi itu adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Tentang materi peristiwa-peristiwa heroik pasca kemerdekaan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia di Semarang melawan tentara Jepang. Pertempuran ini adalah perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap Jepang pada masa transisi. Bedakan dengan peristiwa 10 November, perlawanan terhebat rakyat Indonesia dalam melawan Sekutu dan Belanda. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945, walau kenyataannya suasana sudah mulai memanas sebelumnya dan berakhir tanggal 20 Oktober 1945. B. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah peran pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. 200 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. E. Pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu 2 kapal jenis destroyer pesawat jenis Neptune dan Vrely milik Belanda menyerang RI Macan Tutul 650, RI Macan Kumbang 653, dan RI Harimau 654 milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi 04,9 derajat lintang selatan dan 135,02 derajat bujur timur. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Korbankan semangat pertempuran."
D. Sejarah pada masa Orde Lama 1945 sampai dengan 1966. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Soekarno di Indonesia. Insinyur Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno mendatangani surat pemerintah 11 Maret 1966 Super Semar yang kontroversial yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen setelah pertanggungjawaban ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Pada sidang umum keempat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Penerapan demokrasi Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah inlander menjadi masyarakat merdeka. Pada masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai dengan 1950, periode 1950 sampai dengan 1959, dan periode 1959 sampai dengan 1966. Sejarah pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Pada hakikatnya, Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa lalu. Tritura mengungkapkan keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jawaban dari tuntunan itu terdapat pada 3 ketetapan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuhan tindakan pengemban Super Semar yang membubarkan PKI dan ormasnya. Yang kedua, pelarangan paham dan ajaran komunisme atau Marxisme, Leninisme di Indonesia. Nomor 3, penelusuran kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum. Pada tanggal 3 Februari 1967, DPR GR yang mengajurkan kepada Soeharto untuk melaksanakan sidang istimewa, sehingga pada 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Tahap selanjutnya adalah penyederhanaan partai, memurnikan kembali politik luar negeri bebas aktif, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, dan membentuk kerjasama ASEAN, kembali menjadi anggota PBB. Selanjutnya F, sejarah pada masa era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Sejarah reformasi 1998 banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaan atau status quo.
Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut, akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 banyak dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang syarat dengan nuansa KKN. Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar, monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi tidak mampu menghapuskan kemiskinan pada sebagian masyarakat di Indonesia. Kondisi dan situasi politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa Kelabu pada tanggal 20 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadi pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.